Halo teman-teman, balik lagi bersama kelompok 6. Jadi hari ini aku, Evelyn, bakal nganterin teman-teman untuk tanya jawab tentang apa itu wawasan Nusantara. Karena kemarin kita udah ngebahas dikit tentang apa itu WANUS, coba kita tanya mahasiswa UGM. Yuk. Halo Mas, permisi. Iya, halo. Lagi ganggu nggak nih kalau? Enggak kok, Oh nggak, oke. Kenalin, aku Evelyn. Masnya namanya siapa? Fahrizal. Oh, halo Mas Farizal. Aku mau tanya-tanya bentar nih. Kira-kira Masnya ada waktu lebih nggak ya? Oh iya, boleh. Boleh? Iya. Oh ya, oke. Nah, kalau boleh tahu, Mas Farizal ini asalnya dari mana? Saya dari Tangerang. Oh, Tangerang. Berarti ini merantau. Oh iya. Nah, Betul. kalau merantau tuh biasanya ada culture shock yang dialamin. Oh iya, tentu ada beberapa culture shock yang saya alami sebagai orang Tangerang yang pindah ke Jogja untuk berkuliah di sini. Kalau boleh tahu apa aja tuh? Tolong ceritain. Oke, mungkin ada beberapa. Yang pertama itu life pace-nya tuh di sini tuh lebih lambat kalau dibandingkan di Tangerang. Dan kemudian di sini tuh ada beberapa norma yang tidak tertulis, yaitu kalau saya nggak salah, kalau mau bertanya jalan itu harus turun dulu dan membuka helmnya. Kalau di Tangerang tuh ya udah langsung tanya aja, nggak perlu turun dari motor atau mobil, ya udah langsung tanya aja gitu. Sementara kalau di sini ya harus ngelakuin hal itu. Oh, berarti kayak sopan santunnya. Iya, gitu betul ya. sekali. Terus ada lagi nggak kira-kira? Mungkin itu aja. Oke, itu aja. Oke. Nah, terus kan kalau di UGM khususnya FIB nih ya, itu kan banyak banget orang dari suku-suku lain, dari daerah lain gitu kan. Nah, yang mana itu membawa perbedaan budaya. Nah, kalau Mas Farizal sendiri cara menghadapi perbedaan budaya itu kayak gimana? Oke, yang pertama ya betul, kita di sini di UGM khususnya di FIB tuh banyak sekali perbedaan di antara kita dari suku, agama, ras dan lain sebagainya. Sebagai warga negara, kita tuh harus menjaga yang namanya persatuan. Persatuan tersebut bisa kita jalani dengan menghormati setiap perbedaan yang ada di sini. Semisalnya kayak ada orang yang melakukan ritual agama A dan ritual itu berbeda dengan agama kita. Ya sudah, kita biarkan saja, kita hormati mereka, jangan ganggu-ganggu mereka, karena kita sebagai manusia tuh nggak punya hak untuk mengganggu orang lain, apalagi orang tersebut tuh nggak mengganggu kita sama sekali. Jadi ya kita harus bisa mempunyai pendewasaan yang baik, yaitu bisa menghormati perbedaan yang berbeda dari diri kita. I see. Berarti Mas Farizal bisa dikatakan sudah mengaplikasikan wawasan Nusantara. Iya, bisa dibilang seperti itu. Berarti Mas Farizal tahu betul apa itu wawasan Nusantara? Sependek pengetahuan saya, wawasan Nusantara itu adalah ilmu yang dimiliki oleh suatu individu yang ada di suatu negara, yang dimana ilmu tersebut tuh menjadi fundamental bagi setiap warga negara untuk bisa menjaga persatuan di negara tersebut. Ilmu tersebut tuh mencakup kayak seperti ilmu mengenai budaya, sosial, politik, ekonomi, pertahanan dan juga keamanan dan lain-lain sebagainya. Berarti menurut Mas Farizal itu penting atau enggak? Oh, penting banget, karena yang sudah saya senggol tadi, hal tersebut, ilmu tersebut itu bisa menjadi fundamental bagi diri kita untuk menjaga persatuan di negara ini, yaitu negara Indonesia. Oke. Kalau kontribusi Mas Farizal selain yang udah disebutin tadi di awal, kontribusi yang sudah dilakukan sebagai bentuk pengalaman pengaplikasian wawasan Nusantara. Oke, selama saya berkuliah di UGM, khususnya di FIB, saya sudah melakukan 2 praktek yang berkaitan dengan wawasan Nusantara. Yang pertama itu saya mengikuti salah satu mata kuliah kebudayaan, yaitu karawitan, yang dimana saya di sana itu bermain karawitan sebagai mahasiswa yang mengambil mata kuliah tersebut. Dan yang kedua, saya pada masa hari Kamis Pahing, saya menggunakan pakaian adat, khususnya itu batik. 2 hal tadi saya lakukan sebagai bentuk warga negara Indonesia yang mencoba untuk mempertahankan budaya Indonesia dan mengaplikasikan wawasan Nusantara yang
saya ketahui. Seperti itu. Gitu. Oke deh, keren banget nih Mas Farizal ya. Ya udah kalau kayak gitu cukup banget, Mas Farizal keren banget. Gitu aja. Makasih ya Mas Farizal atas waktunya. Nah, karena tadi kita udah dapet satu jawaban dari mahasiswa FIB tentang wawasan Nusantara, gimana kalau kita cari berapa ya? 15? Enggak ding, satu aja. Kita cari satu lagi mahasiswa FIB untuk wawasan Nusantara. Let's go. Kita coba tanyain yuk. Misi Mas. Iya kak. Aku mau tanya-tanya bentar nih, Masnya ada waktu bentar banget gak? Boleh deh. Boleh, oke. Mas, aku Evelyn, aku yang akan mewawancara Masnya. Nah, Masnya nih kalau boleh tahu namanya siapa ya? Nama aku Denny. Oh, Mas Denny, oke. Asalnya dari Dari Blitar kak. Blitar? Iya. Jauh banget Mas, berarti ngekos? Iya, ngekos di daerah terpencil itu. Iya. Merantau. Nah, karena Masnya merantau, Ya, Mbak? kira-kira ada nggak sih culture shock yang dialami selama kuliah di FIB UGM ini? Apa ya? Mungkin ada satu sih mbak. Apa? Kan di tempat kan Jawa Timur itu kan nggak ada yang pernah pakai bahasa Indonesia gitu kan. Kebanyakan pakai bahasa Jawa gitu. Nah, pas masuk ke UGM tuh, terutama FIB itu ada yang Sunda tuh, dan terutama pakai bahasa Indonesia tuh. Itu menurutku culture shock sih, yang biasanya kayak medok gitu jadi kayak Indonesia gitu. Oh, Iya. jadi berarti awalnya pakai Jawa, terus Iya. sekarang Indonesia semua gitu? Iya, itu kayak itu sih yang sulit buat Oh, oke. Nah, terus karena kan di FIB kan ini banyak banget budayanya kayak Iya. tadi yang udah disebutin Masnya nih. Nah, cara Mas Denny untuk menghadapi adanya perbedaan budaya ini apa? apa ya, biasanya sih kayak toleransi gitu. Misal kita walaupun kita nggak tahu mereka ngomongin apa gitu loh, pakai bahasa yang kan kayak ya udah, kayak kita toleransi aja gitu, menghargai mereka gitu. Terus di sini juga karena masih wilayah Jogja tuh kayak banyak yang masih pakai bahasa Jawa gitu, jadi bisa nongkrong sama yang warga lokal gitu. Oh, Ya. gitu. Berarti bisa menyublim berbaur dengan Ya, bener. warlock gitu Ya, ya, ya. karena pakai bahasa Jawa. Ya. Oh iya. Nah, karena menurut aku itu adalah tindakan yang sudah mengaplikasikan wawasan Nusantara. Kira-kira Masnya tahu nggak sih apa itu wawasan Nusantara? Apa ya, kalau setauku sih itu kayak konsep di Indonesia yang memandang wilayah kepulauan Indonesia itu sebagai satu kesatuan utuh. Misalnya kayak dari segi politik, geografis, budaya, dan sampai ekologis gitu. Tapi penting nggak sih wawasan Nusantara tuh? Kalau menurutku sih penting mbak, karena apa ya, karena untuk mempersatukan Indonesia gitu. Itu aja sih. Oh, oke. Terus kira-kira apa aja bentuk kontribusi yang udah Mas Denny lakuin sebagai bentuk pengalaman wawasan Nusantara? Palingan ya kayak tadi, kayak menghargai yang lain gitu, walaupun kita beda-beda dari wilayah beda gitu. Terus sama apa ya, paling kalau misal ada kerja bakti itu kadang aku ikut gitu, kayak menjaga lingkungan Oh iya. gitu. Iya. Kerja bakti di kos gitu? Iya, di kos, kadang di lingkungan, misal di mana ya, di tempat tinggal saya gitu. Ya. Oke, bagus banget. Makasih ya Mas Denny atas Ya, waktunya sama-sama, dan Kak. jawabannya. Dadah Mas Denny. Dadah. Terima kasih ya. Iya. Nah, jadi begitulah sudut pandang dari teman-teman mahasiswa FIB UGM, yang mana semoga sudut pandang teman-teman tadi dapat memberikan insight baru untuk teman-teman yang menonton video ini mengenai wawasan Nusantara. Sekian videonya, dadah!